Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ini mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah kejadian yang di sini melibatkan dua orang dari perguruan pencaksilat. Nah, di sini namun kita tidak akan bahas perguruan pencaksilatnya. Intinya kita akan terfokus membahas tentang dua orang ini ya dulur-dulur. Jadi sebelum kita membahas permasalahan ini lebih lanjut lagi dulur-dulur, ada penyerangan tubuh di seluruh ranting Mejayan ya. Ini pelakunya siapa ya? Ini perlu menjadi pembelajaran dari pihak pengurus ranting ya, agar mungkin bisa diberikan CCTV di setiap tubuh agar bisa terantisipasi lah untuk kejadian-kejadian seperti ini. Oke dulur-dulur, kita lanjut ke masalah inti atau permasalahan utama mengenai duel bebas antara dua orang ya, dari perguruan yang berbeda ini. Sebut saja salah satunya adalah dari pihak PSHT. Jadi kronologi singkatnya menurut informasi yang kita dapat dulur-dulur, intinya ada salah satu oknum dari perguruan silat yang di sini dia memang tergabung dalam komunitas rasis juga. Intinya di sini terlibat saling ledek. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu dan duel. Jujur ya dulur, terlepas dari apapun hasilnya, menang atau kalah, ini kita lebih respect seperti ini daripada harus der-der geden ya kan. Akhirnya yang dirugikan bukan hanya organisasi saja, tapi masyarakat sekitar yang terkena dampaknya juga rugi. Tapi kalau duel seperti ini, mau menang mau kalah, ya udah selesai di tempat. Ini bagus ya dulur-dulur. Jadi maksudnya bagus bukan berarti lo kok malah mendukung hal-hal yang seperti ini, enggak. Jadi kalau ada permasalahan ya selesaikan secara pribadi. Masalah organisasi atau perguruan itu kan sebenarnya cuma background kita, wadah kita sebagai salah satu anggota. Tapi kalau misalnya kita punya masalah sama orang, nggak usah ajak-ajak saudara ya kan. Selesaikan secara pribadi seperti ini. Benar-benar pendekar sejati itu ya seperti ini ya menurut saya dulur-dulur. Menyelesaikan permasalahan tanpa mengajak saudaranya yang lain, terus tanpa melibatkan organisasi, ini menurut saya bagus. Ya bukan berarti untuk ditiru sama adik-adik kita atau orang lain, tapi intinya dalam menyelesaikan permasalahan ya kalau bisa, misalnya kita memang orangnya rasis atau orangnya memang benci sama organisasi lain atau perguruan lain, itu ya kita selesaikan secara pribadi karena itu adalah masalah kita, bukan masalah organisasi atau masalah saudara kita. Saya di sini karena salah satu anggota PSHT. Jujur baru di video ini menyampaikan aspirasi saya ini. Kita sebagai warga PSHT justru kalau bisa menyelesaikan permasalahan yang memang seperti ini dulu. Karena apabila kita mengikuti alur yang ada, yang diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, mengajak kita untuk bertarung secara massal, itu justru malah kita masuk ke perangkap mereka. Karena apa? Adanya bentrokan itu dulur-dulur, itu tanpa background pencaksilat pun tidak masalah gitu loh. Jadi semua ormas, semua orang dengan massa yang banyak, bentrokan itu bisa saja. Jadi dalam medan bentrokan ini, pencaksilat kita sudah tidak berlaku atau udah nggak kepake. Dan mau PSHT berumur 100 tahun atau 200 tahun atau bahkan 1000 tahun sekalipun, kalau sifatnya di sini bentrokan, ini akan sama imbang. Di sini kan pasti suatu permasalahan pun dipelopori oleh beberapa oknum saja. Selesaikan secara duel. Karena apabila terjadi bentrok,
dan di sini ada pihak kita yang kalah atau ada yang terluka dan sebagainya atau bahkan sampai meninggal, ini 6 PZT juga jatuh. Jadi konsepnya mereka ini seperti ini dulu. Mereka merasa tidak mampu mengimbangi kita secara duel, one by one, ya kan? Mereka bisanya mengimbangi kita ya seperti ini caranya. Jadi memanfaatkan nama besar organisasi, nama besar perguruan untuk berbenturan dengan kita, ya kan? Kumpulin masa sebanyak-banyaknya kita lawan PSHT. Itu adalah bukti nyata bahwa mereka sebenarnya tidak bisa mengimbangi kita gitu. Tapi kalau duel, terlepas dari siapa yang menang, siapa yang kalah, satu, organisasi tidak dirugikan. Kita pun juga istilah tidak melibatkan saudara kita dan tidak ada pihak yang tidak tahu permasalahannya dirugikan. Yang jelas kalau untuk urusan menang atau kalah, kalau duel itu sudah hal yang biasa dulur-dulur. Tapi buat dulur-dulur grup PSHT, ayo dulur-dulur, jangan sampai kita mudah terprovokasi, terpancing apabila diprovokasi untuk tawuran. Itu sebenarnya kita disiapkan perangkap di situ. Mau latihannya sekeras apapun, mau sependekar sejago apapun, kalau tawuran seperti itu, ya kalang kabut, kacau lah, nggak akan kepake teknik-teknik kita itu. Justru di situ adalah momen mereka untuk menjatuhkan nama besar organisasi kita. Ketika ada anggota kita yang terluka, oke loh, ngono kok jarine kok latihan tahun-tahunan, dider yo gledak, ya kan. Tapi kalau duel jelas musuh kita di depan kita, selesaikan secara pendekar. Tapi kalau tawuran, ini mau Ezetrati umurnya 100 tahun, mau pendekarnya latihannya tahun-tahunan, musuh orang yang nggak latihan pun juga bisa dulur-dulur, karena tawuran gitu loh. Jadi nggak kepake bela dirinya. Ya mungkin itu saja yang bisa Bima NF sampaikan kepada dulur-dulur semua. Intinya dari video ini, pembelajaran buat kita adalah apabila kita punya permasalahan dengan orang dan kita memang jiwanya seorang fighter atau kita ini seorang petarung, ya selesaikanlah secara pendekar. Seperti ini itu malah bagus, terlepas dari siapa yang menang, siapa yang kalah. Menurutku mungkin sekian video dari Bima NF, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada